Semakin kamu mengejar rezeki, semakin ia terasa menjauh. Semakin keras kamu memaksa hasil, semakin hidup terasa menekan. Kamu bangun pagi dengan ambisi, tidur malam dengan kecemasan. Kepalamu penuh strategi, hatimu penuh takut. Kamu belajar hukum tarik-menarik, kamu belajar marketing, kamu belajar optimasi. Tapi diam-diam ada lelah yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa orang lain terlihat tenang, tapi rezekinya mengalir? Kenapa ada yang santai, tapi hidupnya lapang? Kenapa justru ketika kamu berhenti memaksa, sesuatu mulai bergerak? Tarik napas perlahan, pejamkan mata sejenak dalam batinmu. Mungkin selama ini bukan rezeki yang sulit datang, mungkin yang terlalu keras adalah egomu. Seni berdamai dengan realitas. Dalam stoikologi, ada satu prinsip mendasar yang mengguncang cara kita melihat hidup. Dikotomi kontrol. Filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa hidup terbagi menjadi dua. Pertama, hal yang berada dalam kendali kita. Kedua, hal yang tidak berada dalam kendali kita. Kita sering mencampur keduanya. Kita memaksa hasil. Kita mencemaskan opini orang. Kita mengontrol masa depan. Kita ingin memastikan angka, validasi, pencapaian. Padahal semua itu bukan milik kendali kita. Yang berada dalam kendali kita hanyalah niat, respon, integritas, usaha. Segala hasil itu wilayah realitas. Law attraction dalam perspektif stoik bukan berarti tidak menginginkan apapun. Ia adalah seni tidak melekat pada hasil. Kaisar filsuf Marcus Aurelius menulis dalam refleksinya, hidup tidak pernah mengganggumu, persepsimulah yang membuatnya berat. Law attraction adalah kondisi ketika kamu tetap bekerja, kamu tetap bergerak, tapi jiwamu tidak menuntut dunia. Dan ketika tuntutan itu hilang, tekanan batin ikut hilang. Ketika tekanan hilang, energi kembali bersih. Dan energi yang bersih secara alami lebih magnetis. Ketika ego dilepaskan, rezeki tidak lagi dicari. Sekarang masuk lebih dalam. Tarik napas perlahan. Rasakan dadamu. Dalam tasawuf, keberlimpahan bukan soal jumlah, ia soal kejernihan hati. Konsep fana mengajarkan pelepasan ego. Bukan berarti berhenti hidup, bukan berarti miskin ambisi, tapi melepaskan aku yang merasa harus mengendalikan semuanya. Ada makom tawakal. Tawakal bukan pasrah tanpa usaha. Ia adalah percaya setelah maksimal berikhtiar. Law attraction sejatinya selaras dengan tawakal aktif. Ketika kamu bekerja bukan karena takut kekurangan, tetapi karena sadar itu bagian dari amanah. Ketika kamu berusaha bukan karena ingin diakui, tetapi karena ingin taat, maka jiwamu stabil. Dan hati yang stabil adalah magnet. Dalam tasawuf ada istilah kalbun salim, hati yang selamat, hati yang tidak iri, hati yang tidak panik, hati yang tidak rakus. Rezeki sering terhalang bukan karena kurang usaha, tapi karena hati terlalu penuh kegelisahan. Bayangkan air jernih, jika diguncang terus-menerus, ia keruh. Jika dibiarkan tenang, ia bening. Keberlimpahan lahir dari kejernihan. Ikhtiar tanpa kelekatan. Sekarang kita masuk ke keseimbangan. Fikih Islam mengajarkan kaidah sebab akibat. Ada sunnatullah, ada hukum usaha. Tidak bekerja lalu berharap kaya, itu bukan tawakal. Itu kemalasan yang dibungkus spiritualitas. Law attraction bukan berarti tidak berikhtiar. Ia berarti berikhtiar dengan halal, berniat lurus, tidak menggantungkan harga diri pada hasil. Dalam fikih, niat adalah pondasi amal. Jika niatnya benar, usaha menjadi ibadah. Ketika usaha menjadi ibadah, hasil bukan lagi beban eksistensi. Kamu tetap jualan, kamu tetap membangun, kamu tetap belajar. Tapi jika hari ini belum laku, hatimu tidak runtuh. Jika orang tidak membeli, harga dirimu tidak jatuh. Karena
kamu sadar, nilaimu bukan ditentukan pasar, nilaimu ditentukan Tuhan. Dan ketika ketergantungan pada manusia berkurang, ketergantungan pada Allah meningkat. Di sanalah magnet sejati bekerja. Mengapa? Dia menarik. Sekarang, renungkan ini. Ketika kamu terlalu ingin sesuatu, energi yang muncul adalah kekurangan. Kekurangan memancarkan kecemasan. Kecemasan memancarkan tekanan. Tekanan membuat orang menjauh. Tapi, ketika kamu cukup, meski belum memiliki, energi yang muncul adalah kelapangan. Orang tertarik pada kelapangan. Dunia bergerak menuju kestabilan. Law attraction bukan teknik manipulasi semesta. Ia adalah kondisi batin tanpa keterpaksaan. Dan dunia lebih mudah mengalir pada orang yang tidak memaksa. Menyadari sumber segala sesuatu. Dalam marifat, ada kesadaran mendalam. Tidak ada daya dan upaya kecuali darinya. Ketika ini bukan sekadar kalimat, tetapi menjadi pengalaman batin. Kamu berhenti merasa sendirian dalam perjuangan. Kamu berhenti merasa harus mengatur semuanya. Ada ketenangan eksistensial, dan dari ketenangan itu muncul kejernihan mengambil keputusan. Keputusan yang jernih menghasilkan langkah yang tepat. Langkah yang tepat membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu selaras praktik law attraction dalam kehidupan nyata. Sekarang, bagaimana menerapkannya? Pertama, pisahkan usaha dan hasil. Fokus 100% pada proses. Lepaskan 100% hasil. Kedua, perbaiki niat setiap pagi. Bukan agar kaya, tapi agar bermanfaat dan taat. Ketiga, latih diam sebelum keputusan besar. Jangan bergerak dari panik. Bergeraklah dari tenang. Keempat, kurangi validasi eksternal. Semakin sedikit kamu butuh pengakuan, semakin kuat magnet internalmu. Kelima, rida atas tempo hidup. Tidak semua orang dipercepat, tidak semua orang diperlambat. Semua punya takaran. Rahasia yang sering terbalik. Selama ini kita diajarkan kejar lebih keras, paksa lebih kuat, optimasi lebih agresif. Tapi mungkin yang dibutuhkan bukan tambahan tenaga, melainkan pengurangan ego. Tarik napas dalam, rasakan detak jantungmu. Bayangkan kamu bekerja dengan tenang, tanpa panik, tanpa takut, tanpa merasa kurang. Bayangkan kamu menyerahkan hasil, tapi tidak menyerahkan usaha. Itulah keberlimpahan dalam diam. Law attraction bukan berarti kehilangan hasrat. Ia berarti mengembalikan hasrat pada tempatnya. Bukan dunia yang kamu jadikan pusat, tapi Allah yang kamu jadikan pusat. Dan ketika pusatnya benar, lingkaran hidupmu ikut lurus. Jika hari ini kamu merasa lelah mengejar, jika hatimu terasa penuh tekanan, jika kamu ingin belajar bagaimana berusaha tanpa cemas, saatnya ambil nafas baru. Tarik napas, lepaskan ambisi yang berlebihan, benahi niat, stabilkan hati. Karena rezeki tidak selalu datang pada yang paling keras berlari, ia datang pada yang paling stabil berdiri. Mari belajar diam yang hidup. Mari belajar usaha yang tidak melekat. Mari belajar tawakal yang aktif. Ambil nafasmu sekarang dan izinkan hidup mengalir tanpa paksaan. Karena dalam diam yang sadar, keberlimpahan menemukan jalannya sendiri.